Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKP yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan SMA Negeri 5 Jakarta berbasis desktop. Program ini disusun oleh Dedi Irawan, Muhammad Soleh, Robi Wakas Maulana, Tri Prasetijambono, dan Jumaidi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan program yang telah kami susun. Namun sebelumnya, untuk bisa menjalankan program ini, diperlukan software pendukung, yaitu SMPP versi 7 dan JDK 8U191. Berhubung saya sudah menginstal SMPP dan JDK-nya, untuk itu, mari kita jalankan programnya. Pertama kita jalankan dulu SMPP-nya, kita start Apache-nya dan MySQL-nya. Kemudian kita jalankan programnya. Nah, programnya kita sudah buka programnya. Di sini untuk user ID-nya itu kita ketik admin, password-nya sandinya juga admin. Lalu kita login. Pada bagian atas terdapat ada 3 menu. Pertama, menu user, menu master data, dan laporan. Di menu user terdapat dashboard dan logout. Sedangkan di menu master data terdapat data anggota, data buku, data petugas, dan data admin. Di menu laporan terdapat laporan data anggota, laporan data buku, laporan data petugas, laporan transaksi. Untuk membuat petugas sebagai admin, kita klik data admin. Nah, di sini kita bisa membuat petugas sebagai admin. Sebagai contoh, nomor NIK ini yaitu username-nya ya. Kita contohkan di sini misalkan 1001 misalnya. Namanya Robi Wakas Maulana. Sandinya misalkan A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Jangan lupa kita isi tanggal lahir di sini. Kita isi tanggal lahir, contohnya 1 Agustus, misalkan 1990. Lalu kemudian kita isi di sini jenis kelaminnya laki-laki, pilihan agamanya Islam, dan juga emailnya, misalnya lebiwakas@gmail.com. Sedangkan nomor teleponnya kita isi, misalkan segini, lalu alamatnya, kartu. Kemudian klik simpan. Nah, di sini muncul ID-nya 1001, namanya Robi Wakas. ID ini dipakai sebagai username. Untuk itu mari kita coba kita masuk menggunakan ID ini. Di sini kita logout, ID-nya 1001 ya. ID-nya 1001. Password-nya tadi ABCD 1234. Nah, di sini sudah berhasil masuk sebagai Robi Wakas ID-nya ya. Nah, untuk menambahkan
Sebagai petugas, kita klik data petugas, lalu kita masukkan. Misalkan ID petugasnya dimulai dari 2001. Misalnya namanya Robi Wakas. Misalnya sandinya 123456. Jangan lupa tanggal lahir kita masukkan. Misalkan bulan Juli, misalkan tanggal 31 Juli. Ini tahunnya. Misalkan 1992. Oke, jenis kelamin laki-laki, pilihan agamanya Islam, emailnya robi@gmail.com, teleponnya jangan lupa, lalu alamatnya misalkan Jakarta, lalu kita simpan. Maka data petugas sudah berhasil disimpan. Dan untuk menu data buku dan untuk menginput buku dan menu-menu lainnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses pendaftaran anggota. Setelah login, maka pilih menu master data dan pilih menu data anggota. Masukkan semua data calon anggota ke dalam form data anggota. Setelah selesai semua, maka klik tombol simpan dan data akan muncul di sebelah kanan. Untuk ubah data, klik ubah. Untuk menghapus data, klik tombol hapus. Sebagai contoh, kita masukkan NIP 234 5676 3456. Nama Dedi Irawan. Lalu kita klik tombol tanggal lahir, kita pilih 13 Mei. Lalu jenis kelamin, agama kita pilih Islam, nomor telepon 0822 55 1234. Alamat kita masukkan Pasar Minggu. Namun jangan lupa kita masukkan juga foto. Kita pilih foto di folder. Setelah itu kita klik simpan. Maka data akan tampil di sebelah kanan. Jika ingin mengubah, maka pilih dahulu data yang mau diubah. Misalkan saya klik data nomor 1. Lalu kita ubah nomor telepon menjadi 0822 55 4123. Lalu klik ubah, maka data akan terubah. Dan untuk menghapus, kita klik data yang ingin dihapus. Contoh data nomor 3. Setelah dipilih, klik tombol hapus, maka data akan terhapus.
Untuk menu selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Tri. Baik, selanjutnya masuk ke dalam form peminjaman. Setelah selesai pendaftaran anggota, lanjut ke dalam proses peminjaman dengan mengklik menu proses dan milih menu peminjaman. Masukkan semua data sesuai dengan pinjaman dari anggota, seperti pilih anggota dan pilih buku pinjaman, serta masukkan tanggal pinjam dan kembali sesuai dengan peminjaman anggota. Setelah selesai semua, maka klik tombol simpan dan data akan muncul di sebelah kanan. Untuk mengubah data, klik tombol ubah. Untuk menghapus data, klik tombol hapus. Sebagai contoh, kita pilih nama anggota, misalkan Bambang, lalu close. Lalu pilih buku, misalkan Bahasa Indonesia, lalu close. Lalu kita pilih tanggal peminjaman, misalkan tanggal 13 Mei untuk peminjaman dan tanggal pengembalian 14 Mei. Lalu klik simpan. Jika ingin mengubah, maka pilih dahulu data yang mau diubah. Misalkan saya klik data nomor 2, lalu kita ubah buku menjadi pemrograman 3, lalu close, dan klik tombol ubah, maka data akan terubah. Dan untuk menghapus, kita klik data yang ingin dihapus, contoh data nomor 3. Setelah dipilih, klik tombol hapus, maka data akan terhapus. Untuk menu selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya melanjutkan proses pengembalian. Setelah selesai proses peminjaman, lanjut ke proses pengembalian dengan klik proses dan pilih menu pengembalian. Masukkan semua data sesuai dengan pengembalian dari anggota, seperti pilih ID anggota, pilih ID transaksi peminjaman, dan masukkan tanggal pengembalian sesuai dengan pengembalian anggota. Jika terdapat perbedaan pengembalian, maka melanjutkan proses pembayaran denda. Setelah selesai semua, maka klik tombol simpan dan akan muncul di sebelah kanan. Untuk pembayaran denda, klik tombol denda. Sebagai contoh, kita pilih ID transaksi. Misalkan transaksi nomor 008, lalu close, lalu pilih tanggal pengembalian, misalkan tanggal 13 Mei. Berhubung tidak melebihi dari batas pengembalian, maka tidak ada denda. Namun jika kita pilih tanggal 15, maka akan tertera denda sebesar Rp1.000. Lalu kita pilih proses, maka akan tampil di sebelah kanan jumlah denda. Selanjutnya, proses pembayaran denda. Jika dalam proses pembayaran dikenakan denda, maka tombol denda bisa langsung kita klik, maka akan terdapat form pembayaran denda.
terdapat denda, maka kita bisa klik tombol proses. Dan proses pembayaran denda telah selesai. Jika proses denda sudah dibayar, maka akan muncul sudah dibayar. Maka akan tampil sudah dibayar. Untuk menu selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Sumaidi. Selanjutnya kita masuk dalam proses mencetak laporan. Untuk mencetak laporan, klik menu laporan dan pilih laporan yang akan dicetak. Sebagai contoh, untuk laporan transaksi, klik menu laporan transaksi. Di dalam form ini terdapat periode awal dan periode akhir dari tanggal peminjaman dan tanggal kembali. Maka, masukkan terlebih dahulu periode awal dan tanggal periode akhir. Terdapat juga fitur pencarian guna untuk mencetak laporan sesuai dengan pencarian yang diinginkan. Sebagai contoh, ingin mencetak transaksi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Mei, maka pilih tanggal 1 sampai 30 Mei dan klik tombol cari. Maka akan tampil semua transaksi berdasarkan periode tanggal tersebut. Setelah itu, klik tombol cetak dan akan tercetak laporan dalam bentuk PDF. Sekian presentasi dari kelompok 4 dalam proses menjalankan aplikasi perpustakaan. Semoga aplikasi ini bermanfaat untuk pihak sekolah sehingga dapat mempermudah dalam mengelola data perpustakaan. Sekian dan terima kasih.